Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih Masjid Bait Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema mengikuti hawa nafsu dan bahayanya. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Durratun Nasihin fi fadilati saumi, di dalam bab keutamaan saum, diceritakan dulu Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Kemudian akal dan nafsu ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh kumpul, disuruh baris. Lalu akal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai akal, majulah. Kemudian akal itu maju. Wahai akal, mundurlah. Kemudian itu akal mundur. Kemudian akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai akal, man anta wa man ana. Wahai akal, siapa engkau dan siapa saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu akal menjawab, ana abdukal fakir wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku, kata akal, sedangkan saya adalah hambamu yang fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memujinya, wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang paling mulia daripada engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil nafsu, wahai nafsu, majulah. Falam tujib. Kemudian nafsu itu gak menjawab. Wahai nafsu, mundurlah. Falam tujib. Kemudian nafsu itu juga tidak menjawab. Wahai nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsu itu menjawab, ana wa anta. Kata nafsu, saya, ya saya, engkau, ya engkau. Ya, kata nafsu itu. Kemudian itu nafsu, karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya cuman saya ya saya, engkau ya engkau, berarti gak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu nafsu dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun disiksa di dalam neraka. Ya. Di dalam surah An-Nisa dijelaskan gambaran bagaimana siksa neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang yang disiksa di dalam neraka
Setiap kulitnya matang, setiap kulitnya melempuh, diganti lagi kulitnya sama yang lain, diganti lagi. Diceritakan di dalam Imam Al-Qurtubi, paling ringannya siksa neraka orang yang dipakaikan sandalnya terbuat dari bara api, ketika dipakai kotaknya langsung mendidih. Itu paling ringannya. Ini nafsu disiksa, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Kemudian setelah disiksa selama 100 tahun, itu nafsu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh menghadap lagi dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Kata nafsu, ana wa anta. Nafsu menjawab lagi, saya ya saya, engkau ya engkau. Masih sama jawabannya seperti yang pertama, padahal itu nafsu sudah disiksa 100 tahun di dalam neraka. Selama 100 tahun, satu harinya aja kalau dihitung dengan waktu dunia itu 1000 tahun. Satu harinya akhirat itu. Ini 100 tahun, ya. 100 tahun akhirat, ya. 100 tahun. Kemudian karena jawabannya seperti tadi, berarti belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu nafsu dimasukkan lagi ke dalam neraka dan ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan lapar. Ya, jadi dua siksaannya, 100 tahun dan juga diberikan rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun dan diberikan rasa lapar sama Allah, diangkat lagi, kemudian ditanya, "Wahai nafsu, man anta wa man ana?" Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa saya? Lalu nafsu itu menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Barulah menjawab itu nafsu, saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Jadi nafsu ini baru dia kalah setelah diberikan rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab ini, di dalam bab ini adalah salah satu sebab masyru'iyatus saum, disyariatkannya puasa, bahwa nafsu itu bisa kalah dengan puasa. Kalau akal wataknya sifatnya nurut sama Allah Subhanahu wa taala, akal itu kena sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsu ini dia enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bandel, dia enggak taat, ya. Dia bandel, dia enggak taat, enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang dikuasai sama hawa nafsu, dikhawatirkan dia enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair Al-Busiri, syair burdah, ya, di dalam burdah karangan Al-Busiri, wasrif hawaha au hazim antuwaliyahu innal hawa ma tawalla asim au yusim. Jauhilah hawa nafsu, jangan biarkan nafsu itu menguasai kita. Karena jika nafsu menguasai kita, dikhawatirkan kita akan menjadi buta, dikhawatirkan kita akan menjadi tuli. Kemudian di bawahnya ditambahkan, inna amaratesu ma ta'azzat. Sesungguhnya orang yang dia dikendalikan oleh hawa nafsu, apalagi nafsu amarah, kata Imam Busiri, mata azat, dia sulit untuk menerima nasihat. Kemudian di bawahnya ditambahkan lagi, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yanfatim.
Nafsu itu kata Imam Al-Busiri ibarat bayi. Kalau dibiarkan itu bayi akan terus menetek, akan terus menyusu. Tetapi kalau dibiarkan, kalau disapi, itu bayi akan pisah. Jadi mengibaratkannya Imam Busiri, nafsu ini yang ada di dalam kita ini kalau terus diikuti ya seperti bayi. Kalau bayi dibiarkan terus dia nyusu. Caranya gimana kalau pingin lepas, kalau pingin disapi, ya udah disapi. Memang awal-awalnya berat, tapi kesananya enak. Kalau sudah disapi, kalau sudah lepas ya enak. Ya seperti itu juga hawa nafsu. Kalau terus dimanja, kalau terus diikuti, bakalan terus. Tetapi kalau dilepaskan, kita gak mau mengikutinya, dibiarkan, nafsu itu bakal lepas juga dari kita. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini wataknya menyuruh kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, menyuruh sama yang tidak baik. Contoh, masuk azan zuhur. Waduh nih, gimana ya? Kalau akal, ayo cepat ke masjid. Hawa nafsu, ya entarlah. Ya, tanggung. Ya, main HP, entarlah. Tanggung TV, entarlah. Tanggung main bola. Ya, caranya gimana? Meskipun berat, pergi ke masjid, berangkat ke masjid, dipaksakan. Karena hawa nafsu itu ya, salah satunya adalah melawannya adalah dengan dipaksakan, ya, dengan dilawan. Makanya pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut melawan hawa nafsu itu disebut dengan jihad akbar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Uhud, beliau berkata kepada sahabat, "Raja'tu min jihadis shighar ila jihadil akbar." Aku pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat kaget, "Ya Rasulullah, emang ada jihad yang lebih besar lagi?" Ada, kata Rasulullah. "Apa itu ya Rasulullah?" Jihad besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Di hadis lain disebutkan, "Afdalul jihad ayyujahida ar-rajul nafsahu wa hawahu." Jihad yang paling utama, jihad yang paling afdal, jihad seseorang melawan hawa nafsunya dan melawan hawa nafsunya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.